Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Cenca di ibadah online G2Kid minggu ini. Wah, gak terasa ya, udah masuk bulan Desember, udah di minggu pertama loh. Kerasa gak adik-adik? Gak kerasa ya? Perasaan baru aja kita merayakan Natal. Sekarang udah mau merayakan Natal lagi. Nah adik-adik, kalau begitu kita harus makin giat mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh beribadah. Nah, kalau mau beribadah harus dengan sikap yang baik. Gimana caranya? Mau gak gimana caranya? Saya kasih tahu. Caranya adalah pakaian yang rapi, duduk yang manis, nggak boleh lagi lari sana lari sini, nggak boleh makan, tidur-tiduran atau main handphone. Kita harus fokus lihat ke layar yang ibadahnya sedang berjalan. Oke? Nah, sebelum kita masuk ibadah nih, kakak yang lain sudah siapkan game untuk adik-adik. Mau lihat nggak? Mau ya? Yuk kita lihat gamenya. Nah adik-adik, gimana gamesnya? Seru nggak? Oh pasti seru dong. Ya udah kalau gitu sekarang kita mau doa dulu ya. Kita langsung aja kita mau ibadah. Nggak lama-lama lagi ngobrolnya. Oke, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Engkau memberkati kami, melindungi kami, sehingga kami selalu aman dalam pelindungan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berdoa. Kami mau semuanya di dalam ibadah ini. Oleh karena itu, berkati kami ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh ikut ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan kepada kami semua. Aku sayang Tuhan Yesus dan kami semua sayang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Bersuka ku puji namamu.
Habis ini kita mau sama-sama belajar lagu baru ya. Adik-adik harus dengan semangat. Yuk semuanya kalau ada yang masih duduk kita bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Badannya di stretching dulu, stretching Kak, stretching. Biar nggak sakit pinggang ya, kita stretching dulu. Oke deh, kita sama-sama mau belajar lagu baru ya. Harus dengan semangat ya adik-adik ya, karena kita tahu masa depan kita penuh dengan harapan. Amin. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Tak akan
kita udah nyanyi buat Tuhan, sekarang waktu kita untuk menyembah Tuhan. Kak Heidi udah siap? Siap dong. Siap, adik-adik di rumah juga udah pasti siap kan? Yuk sekarang semuanya kita sikap yang baik, kita mau lipat tangannya, lalu kita tutup matanya ya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan
hari ini. Kami sudah Tuhan bernyanyi, menari untuk Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya semua yang disampaikan bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Natal telah tiba, Natal telah tiba. Hore, hore. Asyik, sebentar lagi mau Natalan Lala. Pasti dapat hadiah yang banyak. Iya ya, bentar lagi mau Natalan. Aku mau Natalan di G2 Kids. Pasti seru. Natalan di situ Kids? Iya. Di mana itu lah? Di Natalnya gereja Lala. Oh, mau dong. Chris mau ikut? Boleh. Tapi Natalnya di Zoom masing-masing. Nanti Lala kasih link Zoom-nya ya. Oke deh lah. Makasih ya. Sama-sama. Tapi Chris, tahu gak? Natal itu bukan hanya tentang hadiahnya aja. Tapi tentang memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Oh, begitu. Lala, tahu nggak kenapa sih Tuhan Yesus harus lahir ke dunia ini? Tahu dong, karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menebus dosa Lala, dosa Chris, dan dosa semua orang. Oh, ternyata begitu. Tuhan Yesus besar sekali pengorbanannya ya, Lo. Iya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, Lala hebat ya, sampai bisa hafal ayatnya. Hehe, kan Lala baca Alkitab. Oh, kalau aku jarang baca Alkitab, jadi tidak tahu banyak tentang firman Tuhan. Chris gak baca Alkitab? Hehehe. Chris sayang Tuhan Yesus gak? Saya sedikit deh. Kok sayang sedikit? Kalau aku sayang yang besar. Jadi aku mau baca Alkitab. Oh, iya deh. Chris janji mulai sekarang mau belajar baca Alkitab supaya bisa mengerti dan tahu tentang isi Alkitab seperti Lala. Iya, karena Tuhan Yesus kasihnya begitu besar buat kita. Jadi kita harus berterima kasih sama Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan. Oke deh. Tapi Lala, ada yang enggak Chris mengerti nih. Apa tuh? Itu dosa datangnya dari mana ya? Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia dalam kutuk dosa. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena upah dosa adalah maut. Gitu. Oh, begitu. Kalau itu ada di Alkitab juga ya kata-katanya ya. Ada di Roma 3 ayat 23
dan Roma 6 ayat 23. Oh, begitu. Tapi lah, serem juga ya ayatnya ya. Iya, serem kan? Kalau upah dosa itu maut, berarti kita hidupnya nanti di neraka. Ih, serem. Chris nggak mau masuk neraka, Lala nggak mau. Gak mau, gak mau. Chris maunya sama Tuhan Yesus masuk surga. Iya, makanya Chris harus rajin baca Alkitab biar tahu apa yang Tuhan perintahkan. Iya dia, Chris janji mulai sekarang mau ajak papa mama baca Alkitab supaya Chris tidak mengecewakan Tuhan Yesus yang sudah berkorban menembus dosa Chris, dosa papa mama, dosa Lala dan semua orang di kayu salib. Betul, puji Tuhan. Oke deh, Chris, nanti jangan lupa datang ke Natalnya Jitu Kids ya. Iya, aku janji. Sekarang aku sudah mengerti lah bahwa Natal itu tidak hanya berupa hadiah, tapi Chris harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan cara itu tadi. Chris harus nuruti perintah firman Tuhan Yesus. Tidak boleh lagi bandel-bandelan semaunya sendiri. Ntar kalau Tuhan sedih gimana? Iya, biar yang kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih yang terbaik untuk kita. Betul kan? Iya, betul. Tuhan iya. Yesus sudah kasih yang terbaik. Iya, betul. Kita bilang terima kasih yuk sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib menebus dosa kita semua. Dosa Lala, dosa Chris, dan semuanya. Iya betul. Jadi sekali lagi adik-adik, Natal itu bukan hanya apa tadi? Iya, bukan hanya karena hadiah, tapi kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang terus Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, disalib untuk menembus dosa kita semua. Benar gak lah? Betul. Oke deh, Chris, aku mau pulang dulu ya. Oke, Chris juga mau pulang dulu ya lah, mau kasih tahu papa mama soal acara Natalnya Jitu Kids itu loh. Oke, sampai ketemu Natal di Jitu Kids. Oke deh Lala, bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye-bye semua. Adik-adik, gimana ceritanya tadi Lala sama si Chris tentang Natal? Si Chris pikirannya, wah kalau Natalan pasti dapat hadiah yang banyak. Bisa jalan-jalan. Tapi kalau Lala enggak. Lala lebih memikirkan, kalau Natalan Lala bisa ikut ibadah, bisa ajak papa mama ikut ibadah, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan di acara Natal Ibadah Jitu Kids. Tapi memang betul loh adik-adik kata si Lala tadi, Natal bukan identik dengan hadiah, makanan enak, pakaian bagus. Terus kalau tanggal 25 bisa ajak mama papa ke mall, main di mall. Bukan adik-adik, bukan itu makna Natal yang sebenarnya. Makna Natal yang sebenarnya adalah kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan dia harus mati, disiksa, dipukul, bahkan disalib. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa Kak Cencen, dosa adik-adik, dosa papa mama, dosa semua umat manusia.
Gimana adik-adik? Betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu kita harus berterima kasih dan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh beribadah setiap hari Minggu. Di hari biasa juga boleh lanjut lagi. Terus kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, sayang sama mama papa, dan masih banyak lagi perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan supaya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak sia-sia. Oke deh, mulai sekarang adik-adik harus sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus. Dengan cara apa tadi? Beribadah setiap hari Minggu, rajin berdoa, baca Alkitab, dan bla 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 lainnya lagi. Oke? Oke, sekarang kita mau super ayat adik-adik. Super ayatnya diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik sekarang coba ambil Alkitabnya, buka kitab tersebut ya. Terus sama Kak Cencen baca bersama-sama. Oke? Kak Cencen tunggu deh sebentar. Sudah? Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Good. Nah, sekarang kita mau challenge. Challenge-nya adalah adik-adik hafalkan kitab Yohanes 3 ayat 16, terus divideoin deh. Dan setelah itu dikirim ke kakak-kakak kelasnya atau ke grup orang tua. Paling telat hari Selasa jam 12 malam. Sekarang ibadah kita udah selesai. Kita mau berdoa yuk. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Untuk Opa Niko, Opa Him. Juga untuk kakak-kakak Jitu Kids. Juga untuk adik-adik dan keluarga di rumah. Oke. Kalau oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Dear Lord, I want to thank you for every opportunity you have given me in life, for every countless and endless blessing. I thank you, Lord, for keeping me and my family alive and safe. I pray that you will make our people in this country safe for the bad situation that is happening around us. I pray for people that are contracted with the virus, which will be able to fully recover and always be healthy. I also pray that you guide our president, vice president, and all the government workers to your purpose. Help us, Lord, to be united and strong to face this hardship. In Jesus' name, I pray, Amen. Tuhan Yesus, kira hari ini mau berdoa untuk Opa Him. Berikan kesehatan dan kekuatan dalam pemimpin gereja WFC. Dan membawa visi Tuhan. Juga untuk Opa Niko, kesehatan berkat hikmat Tuhan, agar Opa Niko dapat selalu mengajar gereja-gereja Tuhan. Untuk kakak Jitu Kids, berikan kreativitas dan hikmat dalam mengajar dan menjadi teladan untuk anak-anak. Tuhan Yesus, berikan perlindungan ya untuk semua. Amin. Tuhan Yesus, Hans mau berdoa
Berkati papa mama, koko dede, kakak-kakak Jitukis, dan teman-teman semua. Jauhkan kami dari virus corona supaya virus ini cepat berakhir. Berkati supaya sekolah kami bisa lancar kembali. Damai sejahtera dan sukacita, jauhkan dari yang jahat. Ampuni dosa kami supaya kami sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk adik-adik, mari kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau Engkau boleh lahir ya Bapa, Engkau boleh melindungi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, berkati kami Tuhan, lindungi kami semua, kirimkan malaikat-Mu bagi kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.